Selamat datang di rute 33. Bagi kalian yang telah melihat video ini, kalian telah berada di persimpangan kami. Jangan menoleh ke belakang, jangan kembali. Ikuti alurnya, lalu pejamkan mata dan kosongkan pikiran, karena kami akan menemanimu menuju dunia lain. Halo, namaku Angga. Kali ini, aku akan membagikan pengalaman mistisku kepada kalian. Aku merupakan mahasiswa aktif di salah satu kampus swasta di ibu kota. Rumahku yang berada di Bogor dan kampusku yang ada di Jakarta membuatku setiap harinya harus melintasi dua provinsi ketika pergi dan pulang dari kampus ke rumah. Ya, kira-kira sekitar 2 jam perjalanan. Ditambah lagi aktivitas kampusku yang cukup menguras waktu dan tenaga, membuatku langsung beristirahat ketika tiba di rumah. Ibu menyuruhku untuk ngekos di sekitar kampus saja, karena ketika tiba di rumah, aku selalu terlihat begitu kelelahan, kata ibu. Namun, aku menyadari kondisi keuangan keluargaku tidak memungkinkan dan akan sangat memaksa apabila aku ngekos di sekitaran kampus yang terkenal dengan biaya yang cukup tinggi. Aku pun juga tak dapat membohongi diriku bahwa tubuhku yang seperti ini akan sangat kelelahan jika terus-terusan memilih untuk pulang pergi. Pada suatu hari, aku mendapat sebuah tawaran kerja dari salah satu temanku untuk menjadi penjaga rumah berlantai 3 yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Temanku menawarkan penghasilan per bulan yang cukup menggiurkan, hingga pada akhirnya aku memutuskan mengambil pekerjaan itu untuk mengumpulkan uang agar bisa membayar biaya kosku nanti. Di hari pertama aku bekerja, setibaku di rumah besar itu, aku melihat rumah itu benar-benar tidak terawat dengan rumput dan ilalang yang sudah meninggi. Cat tembok yang melekat di rumah itu pun perlahan mulai pudar dan sudah terlihat bercak-bercak kuning di temboknya. Ketika aku memulai pekerjaanku, temanku tidak memberitahukan apapun selain apa yang harus aku lakukan selama aku bekerja di sini. Temanku bilang, aku diwajibkan tinggal di rumah itu 7 kali 24 jam. Dan setiap hari, ketika pukul 1 siang dan 12 malam, aku harus berkeliling untuk memantau situasi di sekitaran rumah besar itu. Minggu pertama dan kedua aku bekerja di sini, aku tidak mengalami kejadian aneh apa-apa. Semua berjalan seperti biasa. Namun di minggu ketiga, teman yang kemarin mengajak untuk bekerja di sini tiba-tiba saja keluar dan meninggalkanku sendiri untuk menjaga rumah besar ini. Ketika Kamis malam, aku sedang berkeliling untuk memantau situasi di rumah tersebut. Namun, tiba-tiba saja terlihat sosok hitam berbadan besar yang berdiri dari balkon lantai 3 di rumah itu. Kupikir itu maling. Lalu kemudian aku mengejar sosok itu dan berlari menuju balkon lantai 3. Namun setelah sampai di balkon sana, aku tidak melihat ada apapun dan tak ada siapapun di situ. Aku yang melihat kejadian ini kemudian memutuskan untuk kembali ke pos dan mengunci semua pintu serta jendela rumah tersebut, lalu memilih untuk beristirahat sementara. Esoknya, ketika aku sedang pergi sarapan di salah satu rumah warga yang tak berapa jauh dari rumah besar itu, ibu pemilik warung itu berbicara kepadaku bahwa rumah tersebut sangat terkenal angker dan sering terjadi hal-hal mistis. Udah berapa lama kerja di situ, Mas? Tanya ibu pemilik warung itu kepadaku. Baru beberapa minggu, Bu, jawabku sembari menyantap nasi uduk yang kubeli. Oh, sudah dapat apa aja, Mas, selama kerja di situ? Aku yang tengah menyantap sarapanku kemudian tersedak keheranan setelah mendengar ucapan ibu pemilik warung barusan. Memangnya dapat apa di sana, Bu? Jawabku dengan sopan. Loh, selama kerja di situ, Masnya nggak pernah ngalamin kejadian aneh gitu? Tanya ibu itu kembali. Memangnya kenapa, Bu? Mas gak tahu kalau rumah besar itu terkenal keramat, Mas. Pemilik asli dari rumah itu katanya meninggal bunuh diri karena terlilit hutang. Dan sekarang
Rumah itu statusnya sudah tidak jelas. Bisa dibilang sengketa. Terang ibu itu kepadaku. Tapi mas, yang anehnya, jasad mereka masih belum ditemukan sampai saat ini. Jadi, arwah mereka masih belum tenang dan bergentayangan. Lanjut ibu itu kembali. Aku yang mendengar penjelasan ibu penjaga warung tersebut, kemudian tiba-tiba teringat kejadian semalam tentang sosok bayangan hitam besar yang kulihat di balkon lantai 3. Aku kemudian berpikir, apakah sosok hitam tersebut adalah si pemilik rumah yang dimaksud oleh ibu penjaga warung itu. Semenjak mendengar cerita dari ibu penjaga warung tersebut, hampir setiap malam, aku selalu saja membayangi sosok hitam yang menjaga rumah itu, hingga mampu membuatku bimbang untuk memutuskan tetap bertahan atau keluar dari pekerjaan ini. Namun, ketika aku mengingat kembali tujuan utamaku masuk di sini adalah untuk membiayai kosku nanti, rasa bimbang itu perlahan hilang. Hari demi hari berlalu. Kini, aku genap sebulan bekerja sebagai penjaga rumah besar ini. Setelah sebulan aku bekerja di sini, muncul rasa penasaran dalam diriku untuk mengetahui apa saja misteri yang ada dalam rumah tersebut. Di sela-sela pekerjaanku, aku akhirnya menelusuri setiap sudut rumah itu. Ketika tiba di lantai 3, aku melihat sebuah lorong yang tidak pernah diterangi lampu sedikit pun. Aku yang penasaran dengan lorong tersebut, kemudian mencoba untuk menyusuri lorong itu, masuk hingga ke dalam. Namun, setelah lama aku berjalan, aku seperti merasa bahwa lorong itu tidak memiliki ujung. Dan pada akhirnya, aku yang sudah kelelahan memutuskan untuk kembali. Namun tiba-tiba saja, di tengah perjalananku kembali, aku merasa seperti ada seseorang yang mengikutiku. Setelah aku kembali dan tiba di pos penjagaan, aku kemudian menelpon temanku yang waktu itu mengajak untuk masuk ke dalam pekerjaan ini, lalu meminta penjelasan darinya. Halo Bri, ini gua Angga. Kenapa enggak? Sorry nih ya, gua mau nanya, lu kan yang udah lama nih kerja di sini. Gua kan masih baru beberapa bulan ya. Nah, gue pengen tahu dong, emang rumah ini kayak gimana Bri? Tanyaku kepada Brian. Maksudnya enggak? Maksud gue Bri, dulu waktu lo kerja di sini, apa lo juga ngalamin hal yang sama? Tanyaku kembali kepadanya. Oh, lu udah ngalamin hal itu? Tanya Brian kepadaku. Hal apa Bri? Gini enggak, gue kasih tahu nih ya ke lu ya. Rumah itu tuh terkenal angker. Banyak orang yang nggak betah kerja di situ. Ya karena kejadian itu tadi. Mereka sering mengalami hal-hal aneh dan diganggu sama arwah pemilik rumah tersebut. Gue yakin pasti lo pernah kan ngelihat sosok bayangan hitam di balkon lantai 3. Ucap Brian kepadaku. Ya, kalau bayangan itu, iya sih, gue pernah lihat. Emangnya kenapa dengan sosok itu Bri? Itu bayangan si pemilik rumah yang katanya dia bunuh diri di rumah itu. Namun sampai sekarang jasadnya masih belum ditemukan karena nggak ada yang berani masuk ke sana. Oh ya, di lantai 3 ada sebuah lorong yang nggak pernah diterangi lampu sedikit pun. Udah banyak orang yang coba masuk ke dalam lorong itu, tapi nggak pernah ada yang berhasil sampai ke ujungnya. Sampai akhirnya orang-orang memilih untuk kembali dan keluar dari pekerjaan itu. Ucap Brian menjelaskannya kepadaku. Nah, satu lagi nih, ada satu hal yang perlu gue kasih tahu ke lu tentang sebuah kamar yang katanya berada di ujung lorong itu dan gak boleh dimasukin sama siapapun. Kamar? Kamar yang mana? Tadi kan kata lu, lorong itu belum pernah ada yang nemuin ujungnya. Terus, kenapa lu bisa tahu kalau di ujung lorong itu ada kamar? Tanyaku kebingungan. Menurut Denah dari awal rumah itu dibuat, memang di ujung lorong itu ada kamar. Tapi sampai sekarang, belum ada yang pernah nemuin kamar itu. Oh, iya, paham gue Bri. By the way, thank you ya infonya. Sorry nih jadi ngerepotin lo. Iya enggak, slow aja kali. Ya udah kalau gitu, gue lanjut dulu ya.
masih ada urusan nih. Kalau ada yang mau lu tanyain lagi, tanyain aja ya. Semoga betah lu ya. Ucap Brian sembari meledekku, kemudian mematikan teleponnya. Pada suatu malam, ketika aku sedang berada di lantai 3 untuk mengecek kondisi di rumah tersebut, entah kenapa, seperti ada yang berbisik kepadaku. Dan tanpa sadar, aku mulai berjalan menuju balkon lantai 3 itu, lalu terjatuh dari sana. Namun anehnya, setelah jatuh itu, aku tidak mengalami luka sedikit pun. Yang ada, aku hanya seperti merasa pusing dan tidak sadarkan diri hingga pagi. Semenjak hari itu, aku selalu saja merasakan hal aneh dan mendapat kejadian mistis yang benar-benar membuatku merasa tidak nyaman, hingga membuatku benar-benar muak dengan sosok bayangan hitam yang sering ditemui di balkon lantai 3. Pada suatu malam, aku akhirnya memilih membayar rasa penasaran yang sudah ada dalam benakku untuk mengetahui tentang apa yang terjadi di rumah ini dengan menyusuri lorong tersebut. Aku kemudian masuk ke dalam rumah itu, lalu berjalan menuju ke lantai 3. Sesampainya aku di lantai 3, aku melihat bercak-bercak lendir hitam yang sebelumnya tidak pernah aku lihat ada di sana. Tanpa menghiraukan bercak hitam tersebut, aku segera menuju ke lorong gelap itu dengan bermodal senter, lalu mulai menyusuri lorong masuk ke dalam. Setelah sekian lama aku berjalan menyusuri lorong tersebut, di pertengahan jalan, aku mulai mencium bau amis dan merasakan hawa yang berbeda dari sebelumnya. Dunia ini jahat. Tiba-tiba saja, terdengar suara laki-laki yang entah berasal dari mana. Namun dengan tekadku tadi, aku pun tidak menghiraukan suara tersebut dan memilih untuk tetap berjalan masuk ke dalam. Tolong bantu aku pergi meninggalkan dunia ini. Tiba-tiba saja, terdengar suara laki-laki itu lagi. Kemudian, sosok itu mulai menampakkan dirinya. Badannya besar, dengan wajah yang hancur penuh dengan darah. Aku yang melihat sosok laki-laki tersebut dengan jelas, kini mulai merasakan ketakutan. Namun anehnya, sosok laki-laki itu seperti menunjukkan sesuatu kepadaku dan memintaku untuk mengikutinya. Kemudian, aku mulai berjalan mengikutinya dari belakang secara perlahan hingga tiba di sebuah kamar. Sesampainya aku di dalam kamar tersebut, tidak ada cahaya lampu sedikit pun. Kamar itu gelap dan hanya ada lampu senter yang kubawa sebagai alat bantu peneranganku. Lalu aku mulai mencari saklar lampu di setiap dinding kamar tersebut. Dan pada akhirnya di dalam kamar, aku menemukan saklar lampu tersebut dan menyalakan lampunya. Betapa terkejutnya aku ketika mendapati dua tengkorak manusia yang tergeletak di lantai dengan lubang kecil di kepala salah satu tengkorak tersebut. Kemudian tengkorak yang satunya kehilangan lengan kirinya. Akhirnya aku pahami kenapa selama ini jasad pemilik rumah itu tidak pernah ditemukan, karena tidak ada yang berani menyusuri lorong tersebut dan termakan kisah mistis yang beredar di masyarakat tentang rumah besar ini. Setelah melihat tengkorak tersebut, aku kemudian kembali dan keluar dari rumah itu, lalu memanggil polisi serta menceritakan kejadian tersebut kepada mereka. Tak berapa lama, polisi pun tiba. Kemudian memintaku untuk menunjukkan tengkorak itu, lalu membawanya menuju ke rumah sakit untuk diperiksa, serta memintai keteranganku tentang kejadian tersebut. Dan ternyata benar saja, setelah diperiksa, itu adalah tengkorak pasangan suami istri, si pemilik rumah itu yang tewas dibantai oleh orang suruhan dari salah satu saingan bisnisnya. Keesokan harinya, adik dari si pemilik rumah itu yang menjadi pemegang kepemilikan rumah sementara datang berterima kasih kepadaku karena sudah menemukan anggota keluarganya yang selama ini mereka cari. Dia juga bilang kepadaku bahwa kini rumah itu diberikan kepadaku sepenuhnya sebagai balas budi dan rasa terima kasih keluarga mereka karena telah menjaga rumah itu serta menemukan anggota keluarganya yang hilang setelah sekian lama. Aku yang mendengar hal tersebut merasa sangat bahagia ketika mendapat hadiah dari kejadian-kejadian aneh yang selama ini kualami.
Lalu setelah itu, aku mulai membereskan rumah tersebut agar kembali menjadi rapi dan layak untuk dihuni. Ketika aku sedang membereskan rumah itu, tiba-tiba saja arwah sepasang suami istri pemilik rumah menampakkan dirinya kepadaku, lalu berterima kasih, sembari tersenyum mengarahku. Hingga tiba-tiba, Kau anak baik. Kami telah menganggap kamu sebagai keluarga kami.